Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Abdullah Mufti Nur Habib. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan jadwal waktu sholat. Berbicara tentang jadwal waktu sholat, saya mengkategorikan menjadi 4 level tingkat kesulitan. Yang pertama adalah zuhur, karena di sini tidak diperhitungkan ketinggian matahari. Kemudian yang kedua subuh, duha, dan isya. Nah, duha ini bila perlu gitu ya. Nah, ini level kedua karena memang ketinggian mataharinya langsung ditentukan secara langsung tanpa menggunakan rumus apa-apa. Kemudian yang ketiga waktu maghrib dan terbit. Nah, ini terbit juga perlu kita perhitungkan karena terbit ini menjadi patokan akhir dari waktu sholat subuh. Ini ada rumus tertentu tapi tidak terlalu rumit. Kemudian yang keempat waktu asar. Ini ketinggian mataharinya ditentukan dengan rumus tertentu. Ya, untuk menghitung jadwal waktu sholat isya, beberapa data yang kita perlukan. Pertama, ketinggian matahari ya, altitude matahari HO, ini ditentukan min 18 derajat. Kemudian lambda T atau bujur tempatnya 108 derajat 13 menit 12,74 detik bujur timur. Kemudian lintang tempat VT ini 7 derajat 19 menit 34,7 detik lintang selatan. Nah, bujur timur nanti dalam perhitungannya ini tidak perlu dituliskan bujur timur, cukup angka-angka yang positifnya saja. Jadi timur itu berarti positif, kalau barat berarti negatif. Kemudian untuk lintang, kalau lintang utara berarti ini bernilai positif, kalau lintang selatan berarti ini bernilai negatif gitu. Selanjutnya data yang kita perlukan adalah deklinasi matahari pada saat at noon ya, istilahnya itu at noon, deklinasi at noon delta O pada saat tengah hari waktu Indonesia Barat, dan equation of time at noon juga pada saat tengah hari waktu Indonesia Barat. Nah, data-data ini kita ambil dari data ephemeris. Misalnya kita ambil tanggal 28 Oktober 2021, kita ambil jam kelima. Kenapa jam kelima? Karena ketika di tempat kita di kota Tasikmalaya itu jam 12 siang tengah hari. Nah, maka di GMT itu jam 5. Karena selisih waktunya kan 7 jam. Kita lebih dahulu. Nah, maka ketika di kita jam 12, maka di GMT adalah jam 5. Nah, kita ambil jam kelima. Nah, deklinasinya adalah min 13 derajat 11 menit 1 detik dan equation of time-nya adalah 16 menit 15 detik. Nah, gitu ya. Oke, deklinasinya kita ambil min 13 derajat 11 menit 1 detik. Equation of time-nya 16 menit 15 detik. Oke, kita mulai perhitungan. Nah, pertama yang kita perhitungkan adalah MP dulu. Meridian pas. Nah, meridian pas itu kan rumusnya adalah 12 jam min E gitu ya. Jadi 12 jam dikurangi, nah ini kan E nya dalam satuan menit dan detik. Jadi jamnya itu kita nolkan saja. Jadi E nya adalah 0 jam 16 menit 15 detik. Jadi hasilnya berapa? Kita pakai kalkulator ya. Nah, saya pakai scientific calculator Casio. Kita hitung 12 jam dikurangi 0 jam 16 menit 15 detik. Hasilnya adalah 11:43:45 ya. Jadi 11 jam 43 menit 45 detik. Nah, selanjutnya kita hitung koreksi waktu daerah. Koreksi waktu daerah itu rumusnya adalah lambda D
ya, bujur tolok daerah dikurangi lambda T bujur tempat, kemudian dibagi 15 gitu. Nah, lambda D yang terdekat dengan kota Tasikmalaya itu adalah 105 derajat. Nah, kemudian dikurangi lambda T yang ini ya. Nah, kita masukkan 108 derajat 13 menit 12,74 detik. Kemudian dibagi 15. Hasilnya berapa? Kita pakai kalkulator lagi. 105 derajat dikurangi 108 derajat 13 menit 12,74 detik. Hasilnya dibagi 15. Ini hasilnya negatif 0 jam 12 menit 52,85 detik. Berikutnya kita hitung cos T, sudut waktu matahari gitu ya. Rumusnya adalah min tangan lintang tempat kali tangan deklinasi matahari ditambah sin altitude matahari dibagi cos lintang tempat kali cos deklinasi matahari. Nah, seperti itu. Kita masukkan angka-angkanya. Min tangan lintang tempatnya kita adalah min 7 derajat 19 menit 34,7 detik kali tangan deklinasi. Nah, deklinasinya tadi ini ya, min 13 derajat 11 menit 1 detik gitu. Kemudian ditambah, nah untuk ISA kan H nya langsung ditentukan min 18 derajat ya, jadi ini sin min 18 derajat dibagi cos min 7 derajat 19 menit 34,7 detik kali cos min 13 derajat 11 menit 1 detik. Agak panjang ya. Baik, hasilnya berapa? Kita pakai kalkulator. Min tangan min 7 derajat 19 menit 34,7 detik kali tangan deklinasinya min 13 derajat 11 menit 1 detik ditambah sin min 18 derajat dibagi cos min 7 derajat 19 menit 34,7 detik kali cos min 13 derajat 11 menit 1 detik.
hasilnya berapa. Nah, sekian ya, min 0,35011. Ini saya gunakan 5 angka di belakang koma ya, min 0,35011. Nah, selanjutnya dari angka ini kita cari sudut waktunya itu berapa derajat, berarti kita inversekan angka ini. Ini kan nilai cos ya, jadi kita inversekan. Jadi dari angka tadi saya belum ubah ya, yang ini belum saya ubah, saya langsung inversekan, shift cos. Nah, hasilnya sekian, kelihatan ya. Kita tulis 110 derajat 29 menit 38,83 detik. Oh sorry, untuk sudut waktu matahari itu satuannya adalah jam, menit, detik. Nah, setelah itu dibagi 15, di TO per 15 hasilnya berapa? Ini aja langsung dibagi 15 ya, ini angkanya masih belum dirubah, langsung saya bagi 15. Nah, hasilnya sekian, 7 jam 21 menit 58,59 detik. Oke, jadi TO per 15 nya adalah 7 jam 21 menit 58,59 detik. Nah, setelah ini baru kita masuk ke rumus waktu Isya, yaitu meridian pas ditambah sudut waktu per 15 ya, kemudian ditambah koreksi waktu daerah, ditambah ihtiyat. Nah, untuk kota Tasik ihtiyat waktu Isya itu 0 menit ya. Oke, MP nya tadi berapa? Nah, ini MP nya ya, 11:43:45, 11 jam 43 menit 45 detik. Kemudian ditambah T per 15 nya yang ini 7 jam 21 menit 58,59 detik. Kemudian ditambah KWD nya yang ini negatif 0 jam 12 menit 52,85 detik. Kemudian ihtiyatnya 0, jadi 0 jam 0 menit 0 detik. Nah, jadi cara penulisannya bisa seperti ini ya. Oke, sekarang kita hitung. Hasilnya adalah 18:52, 18 jam 52 menit 50,74 detik. Nah, seperti ini. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya kita bulatkan sampai ke tingkat menit, karena ini detiknya sudah di atas 30 derajat, maka ini bisa kita buang dan menitnya tambah 1 gitu. Itu ketentuannya ya. Jadi ini jam 18:53 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ini waktu sholat untuk kota Tasikmalaya pada tanggal 28 Oktober tahun 2021. Sekian dulu pemaparan dari saya tentang waktu sholat Isya. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.